Baris berbaris ini atau gerak jalan ini tuh sangat meriah, sangat ditunggu-tunggu, merupakan momen. Tapi kalau bedanya ya, kalau di sini tadi itu dia kelihatannya lebih... Wah, ada Sulawesi Tenggara guys, saya mau gabung. Ikut. Nah, itu dia karnaval pawai budaya di Kota Merauke, Papua Selatan. Kalau di kampung saya, di Kendari, Sulawesi Tenggara, itu kalau acara seperti ini tuh ada juga gitu. Tapi kita namanya bukan karnaval atau pawai budaya, tapi kita sebutnya gerak jalan. Karena memang bentuknya tuh gerak jalan, baris berbaris gitu, nggak jalan santai kayak tadi. Dan kalau di Kendari itu, dulu ya, saya ingat saya itu dilaksanakan dalam tempo 3 hari gitu. Hari pertama itu anak SD, SMP, yang kedua SMA, yang ketiga itu umum gitu. Dan kalau sudah umum yang tampil itu bisa, acaranya itu bisa dari pagi sampai malam gitu. Acara baris berbaris ini atau gerak jalan ini tuh sangat meriah, sangat ditunggu-tunggu, merupakan momen, salah satu momen yang ditunggu-tunggu sama warga Kota Kendari gitu. Apalagi zaman dulu kan nggak ada HP, jadi memang itu hiburan. Kalau tiba acara gerak jalan itu penonton itu membeludak di jalan gitu, apalagi sudah kategori umum gitu. Dan lagian juga kalau di Kendari itu kan jalannya dia hanya garis lurus ya, sama dengan Kota Merauke ini, dia kotanya itu hanya garis lurus, satu jalur aja. Cuma jalan itu yang dilewati, jadi penonton itu gampang untuk menikmati melihat gerak jalan itu gitu, sama dengan di sini tadi. Untuk meriahnya saya rasa sama-sama meriah, karena di Kendari juga dulu itu kalau acara gerak jalan itu sangat-sangat kita tunggu, dan penonton itu sepanjang jalan itu ada, sama dengan di sini tadi. Biasanya itu ibu-ibu ya, itu sudah angkat kursinya dari rumah, terus taruh di pinggir jalan, terus mereka duduk santai gitu sambil ngobrol, sambil lihat-lihat gitu. Tapi kalau bedanya ya, kalau di sini tadi itu dia kelihatannya lebih kategori umum aja gitu, karena pakaiannya beda-beda. Terus juga jalannya jalan santai, nggak baris berbaris begitu. Sedangkan kalau di Kendari itu ya gerak jalan baris berbaris. Yang membedakan itu kalau misalnya kategori anak SD, SMP, SMA itu pakaiannya sama saja. Kalau bukan baju sekolah, itu baju olahraganya gitu. Kalau bukan baju putih merah anak SD, baju olahraganya atau baju yang bukan melambangkan etnis tertentu gitu. Baju biasa aja. Dan yang membedakan itu cuma variasi barisannya sama pernak-pernik aksesoris yang dia pakai. Sedangkan kalau di sini tadi tuh lebih beragam. Walaupun anak sekolah itu pakaiannya dia kadang pakai baju polisi, baju tentara, terus juga etnis di Indonesia seperti itu. Dan jalannya cuma jalan santai. Nah, sedangkan kalau di Kendari itu yang baru terlihat berbeda itu kalau sudah kategori umum. Tapi itu pun kalau saya lihat ya, saya ingat-ingat zaman dulu itu nggak ada yang bawa-bawa etnis begitu. Palingan mereka yang membedakan itu cuma bajunya saja gitu. Dan seingat saya itu pesertanya itu lebih pada jalan ini, peserta dari jalan ini, dari lorong ini. Kan kalau di Kendari itu kan kebanyakan orang tinggal di lorong-lorong ya atau gang. Jadi gerak jalannya itu bukan membawa nama etnis tertentu gitu, tapi membawa nama lorong gitu. Biasanya ada, kalau lorong kita yang lewat gitu ya, disoraki gitu. Kita jadi antusias lihatnya kalau anak lorong kita yang lewat begitu. Yang saya ingat itu yang mencerminkan dia dari mana itu, kalau saya ingat zaman dulu ya itu dari Kelurahan Gunung Jati gitu. Mereka tuh pakai sarung muna kayak begitu. Kelihatan sekali gitu jati dirinya gitu. Dan saya rasa cuma itu ya. Mungkin ada mungkin, tapi mungkin saya sudah nggak ingat. Setahu saya sih nggak ada gitu. Cuma pakaian-pakaiannya aja gitu, kayak dari lorong ini, terus juga ada dari misalnya perguruan silat ini, perisai diri, kempo, karate, taekwondo, seperti itu. Nggak ada yang
membawa etnis tertentu gitu, etnis di Indonesia ini. Jadi untuk keberagaman saya rasa lebih beragam di Kota Merauke ini. Mungkin karena di sini tuh daerah transmigrasi ya, dan banyak pendatang di sini multi etnis, dan seperti kita lihat tadi waktu di acara pawai tadi itu ada dari Kalimantan, dan saya juga nggak nyangka gitu kalau ada juga dari Palembang gitu. Kalau Jawa, Sunda, Bali kan itu biasa ya. Di Kendari juga ada Jawa dan Bali gitu. Kalau Sunda sedikit sekali gitu. Kalau di sini termasuk agak banyak gitu. Nah, di sini tadi kita lihat itu berbagai macam, ada dari Kei, dari Ambon, dari Tanimbar, dari Nusa Tenggara Timur, sedangkan kalau di Kendari mungkin yang ada itu hanya Jawa atau dan Bali mungkin seperti itu ya. Dan itu pun waktu saya kecil saya nggak pernah lihat gitu ada yang gerak jalan membawa kesukuan seperti itu. Dan mungkin kalau ada ya yang pakai baju adat-adat begitu, di sini tuh yang pakai baju adat ya orangnya langsung gitu, maksudnya orang suku aslinya gitu, kayak orang Papua pakai baju adat Papua, orang Makassar Bugis pakai baju adat Bugis Makassar, orang Jawa pakai baju adat Jawa. Kalau mungkin di Kendari ya, bukan hanya di Kendari, mungkin juga di Bau-Bau, di Sulawesi Tenggara gitu. Kalau ada acara gerak jalan ini, kalau ada yang pakai baju adat, mungkin kalau kayak orang Papua, mungkin bukan orang Papuanya yang pakai baju adat gitu. Mungkin hanya orang di sana aja gitu, tapi dia pakai baju adat Papua, pakai baju adat Minang gitu. Bukan orang dari sukunya langsung begitu. Karena memang di Sulawesi Tenggara itu setahu saya ya, kalau orang Papua itu yang saya kenal seumur hidup yang saya pernah lihat di Kendari itu hanya temannya mamaku itu. Satu aja orang Papua yang saya pernah lihat. Karena memang kayaknya kalau Kendari itu bukan tujuannya untuk dari daerah timur begitu. Kalau Ambon ya masih ada lah gitu, tapi kalau Papua nggak ada. Mungkin lebih banyak orang Papua di Makassar kita lihat daripada di Sulawesi Tenggara. Ya, di Makassar, Sulawesi Selatan itu lebih multi etnis dibanding di Sulawesi Tenggara gitu, karena memang Makassar kan itu termasuk kota besar ya, dan merupakan tujuan dari orang-orang yang ada di Indonesia Tengah sendiri maupun dari timur gitu. Tapi walaupun begitu, selama saya keluar ya dari Kendari, saya lama di Sulawesi Selatan, Bulukumba, Makassar, tapi saya nggak pernah lihat acara gerak jalannya atau 17 Agustusannya juga. Mungkin itu karena saya juga masih muda ya waktu di Bulukumba, jadi saya lebih pilih di rumah gitu. Acara gerak jalan ataupun pawai itu saya nggak penting. Sedangkan untuk di Makassar, saya itu 12 tahun di sana, dari 2012 sampai 2024 kemarin. Saya itu ada keinginan untuk nonton, pengen lihat gitu gerak jalan atau pawai 17 Agustusan di Makassar, tapi mungkin karena di Makassar itu jalannya banyak ya, jalan tembus-tembusnya banyak, kotanya juga lebih luas, nggak satu garis aja kayak di Kendari dan di Merauke ini. Jadi kita keluar di jalan itu belum tentu dilewati sama pawai atau gerak jalan begitu. Apalagi di tempat tinggalku dulu itu nggak dilewati sama sekali kalau ada acara-acara 17 Agustusan begitu. Jadi kita itu harus keluar ke jalan utama, mungkin di mana ya namanya, Urip Sumoharjo, mungkin itu dilewati kali ya. Kalau di Makassar itu kita harus keluar ke situ dulu, dan kalau kita pikir itu sudah malas duluan gitu, karena jangankan ada acara itu, biasa aja itu kadang macet ya. Jadi kalau kita mau pergi nonton itu kita pikir juga di sana parkirnya bagaimana, terus juga macet bagaimana, pulangnya bagaimana, pasti macet juga. Yang paling kepikiran tuh parkir di mana gitu. Jadi ya walaupun saya di sana lama, tapi saya nggak pernah lihat acara 17 Agustusan. Ada, tapi sayanya yang nggak pernah lihat. Nah kalau untuk di Kendari sendiri, karena saya juga pulang ke sana itu nggak pernah dapat bulan Agustus. Jadi saya nggak tahu apakah acara gerak jalan itu masih ada sampai sekarang atau enggak gitu. Kalau kalian dari Kendari tahu tentang gerak jalan itu masih ada atau enggak, silakan kalian komen aja di bawah gitu, kasih tahu saya gitu apa acaranya masih ada. Soalnya itu sangat membekas di ingatan saya gitu. Apalagi waktu itu kita masih anak-anak ya, belum ada gadget, belum ada HP seperti sekarang. Momen-momen gerak jalan, acara gerak jalan itu kita paling tunggu-tunggu.
Dan itulah yang sangat berkesan buat kita sampai sekarang gitu. Walaupun kita hanya sebagai penonton saja gitu ya. Kalau teman-teman kita lewat, teman sekolah, kalau di acara kategori sekolah ya, apalagi teman-teman selorong kita lewat, nah itu pasti kita sorakin itu. Terus ya zaman dulu itu nggak kayak sekarang ya. Kalau zaman dulu itu nggak ada HP, jadi kita dokumentasikan mungkin yang bagi yang punya uang itu dengan foto, motret analog yang pakai roll begitu, dan itu pun nggak boleh salah-salah foto. Kalau sekarang kan foto aja gitu banyak-banyak bisa di delete. Kalau zaman dulu roll itu isinya hanya 24 kalau nggak salah dengan 36, jadi terbatas dan harganya juga lumayan mahal dan nggak semua orang punya kamera analog gitu. Jadi mungkin dokumentasinya tuh sedikit ya. Kalau bagi saya tuh zaman itu yang punya kamera itu ya tergolong mewah. Bukan hanya saya, mungkin bagi semua orang gitu. Jadi terakhir saya nonton Gerak Jalan di Kendari itu tahun 2003, karena 2004 tamat SMA itu belum sempat, bulan Agustus saya sudah keluar ke Makassar, dan sampai saat ini saya nggak pernah nonton lagi yang namanya karnaval atau pawai atau gerak jalan. Baru di sekarang ini, di tahun 2024, artinya 21 tahun kemudian gitu, di Kota Merauke, Papua Selatan. Alhamdulillah saya bisa lihat bagaimana acaranya di sini, dan saya bersyukur sekali guys bisa melihat ini semua. Indonesia itu indah guys, Indonesia itu indah bila kita damai. Oke, saya rasa sekian dulu untuk vlog hari ini. Terima kasih buat kalian yang menonton sampai dengan selesai dimanapun kalian berada. Semoga selalu sehat. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.